will usher in the next level of anointing in this church. The Spirit of the Lord says, daughter, don't say you're not ready, for I have prepared and equipped you. I am seeing in a vision now. When you left Singapore and you returned to Jakarta, you said to the Lord, Lord, do I have the capacity? You said, I want to start from the bottom up. But the Spirit of the Lord says, no, daughter, you're not going to start from the bottom up. For I have brought you into a season of grace, where the talents, the gift, and the ability that is inside of you will supernaturally multiply. And the Lord says now, God is adding a new grace, and that grace is the grace of leadership. All this while, you've been hiding in the back and you said, God, maybe it's not my place to speak. It's not my place to lead. It's not my place to guide. But the Spirit of the Lord says a new mantle of leadership is resting on you. And God says, I will cause you to be one that will bridge many generations. And I see that the people that you minister to are some children, some are teenagers, some are youth, and even the adults. And the Lord says that you will carry a grace to pull all these generations to run together. Just like someone who's riding a chariot, there are multiple horses in front of you. Horses of many different strengths, horses of many different calibers, horses of many different colors. Just like one who is in the North Pole and one Eskimos who's riding the different huskies. But the different huskies, the husky that is in the most front, the husky that is in the middle, the husky that is in the back, each carry a different grace. And the Lord says, daughter, you will have the wisdom to position people in the right place, to know who need to come forth in the front, who need to be in the back. And the Spirit of the Lord says, I will open new channels and new connections. Your heart has been to the nations, and I see that God will open up new networks for you. For the Spirit of the Lord says you will connect with dancers and prophetic worshipers from different nations and different continents. I see the continent of Africa opening. I see the continent of Australia opening. I see the continent of Eastern Asia opening. And the Spirit of the Lord says, I will give you the resources to even travel to the nations. And you will observe and you will see, says God. But I will give you the piece of the puzzle, and you shall be one that will bring a movement out of the nation of Indonesia. And I see that this movement will be marked with holy fire of holiness, fervency and dedication, says the Lord. So Father, release that grace to Josephine, oh God. I pray that in this season ahead, in Glory of Zion, light to the nation, let there be an army of prophetic dancers, prophetic worshipers that will bring the movement of heaven, that will partner with the angel armies, that when they dance, deliverance will take place. Waktu mereka menari, kesembuhan ilahi terjadi. Waktu mereka menari, kelepasan terjadi. Waktu mereka menari, kebangunan terjadi. Waktu mereka menari, penyelarasan di dalam pikiran yang terganggu akan terjadi. The Spirit of the Lord is showing me, daughter, you have a burden for mental health. You have a burden for emotions. You have a burden for mental health. And the Spirit of the Lord says, there will be an idea that God is going to give you. It will release an anointing to set free many young children who go through ADHD. I don't know all the terms, but the Spirit of the Lord says, dance will be a new spiritual kingdom biblical therapy. And the Spirit of the Lord says that these movements and this creativity will cause a generation yang ada di dalam belenggu mental disorder and mental health. And the Lord says, this shall be a sign in your ministry. Kamu akan melihat pikiran-pikiran yang tadinya direferensikan kepada psikiater, pikiran-pikiran yang tadinya direferensikan kepada rumah sakit jiwa. They shall be touched by the power of God. And the Lord says, you shall see a generation rise. You shall see young sons and young daughters rise. Their behaviors are going to change. The Spirit of the Lord says you are going to be trained in the area of behavior analysis. You will see, because the Spirit of the Lord says there is something about movement. There is something about movement. Demons are possessing the young children with rage, with violence. But God says, I am bringing a divine remedy, and this remedy is worship. This remedy is the incense of prayer. This remedy is the sound of heaven that will break all the noise of this world. The voice of God, the sound of heaven will be released. Lord, I pray an impartation. Something about the book of Revelation, you have to study about the book of Revelation. God will give you, and I see physically right now in a vision, a scroll is being planted in your heart.
And the Spirit of the Lord says, daughter, some of the things that you are being spoken of today, you don't understand what it means. But the Spirit of the Lord says, carry the scroll. For in a time and a season, the scroll will be open and the scroll will be unveiled to you. Now I'm seeing suddenly from behind you, 2 girls on your left and on your right. The Spirit of the Lord says there will be a trio, 3 of you. And this will be a team like Shadrach, Meshach, and Abednego. And the Spirit of the Lord says that the 3 of you will partner together. Each of you will carry a different shade of the grace, a different understanding of the assignment. But the Spirit of the Lord says God will send 2 partners your way, and it's going to be the 3 of you. And the Spirit of the Lord says that this shall be a prophetic sign of how worship will reflect the nature of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the Spirit of the Lord says in the book of John chapter 4, the Father is looking for worshipers who worship in spirit and in truth. The understanding and the revelation of the Father, the Son who is the truth, and the Spirit will be given in you, through you. Release it to your generation. Lord, I pray in Jesus' name, there will be moments that you're going to be sent by God. Lift up your voice, daughter, and prophesy. Lift up your voice, begin to declare and decree. Lift up your voice and begin to pray. God has set you apart for such a time as this. God has jealously hid you, You are hidden in the cave. And you will be brought out for such a time as this. Lord, release that grace upon Josephine. In Jesus' name. The Spirit of the Lord is saying to this church, dari tadi waktu menyembah, saudara, I keep on perceiving. The Lord says a new missions movement is coming to this church. And the Lord says, I will give you campuses. SD, SMP, SMA, dan universitas-universitas. This is one of the mandate that God has given to this church. Prepare teams. And this will be special forces who carry the apostolic and the prophetic wisdom. How to break through walls that is in schools and in campuses. The Spirit of the Lord says, I will give to this church divine favor. I see now, I'm seeing in a vision, there is a roundtable meeting with key school owners and principals. And the Spirit of the Lord says that this will be a united front of sons and daughters, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memiliki beban untuk membangun sekolah-sekolah yang menerapkan dan menetapkan kebenaran dasar-dasar Alkitab. And the Spirit of the Lord says, there shall be a new unity among the schools. The Spirit of the Lord says, the spirit of competition has come, especially into Christian school yang ada di kota Jakarta. And the Spirit of the Lord says, the spirit of competition has brought worldly values into the school system. But I am bringing a new reformation. Reformasi di dalam pendidikan. Dan Tuhan berkata bahwa lewat gereja ini, you will have teams of school teachers. You will have teams of school administrators. You have teams of children and youth leaders and pastors. And the Spirit of the Lord says, I will open a channel untuk gereja ini, untuk masuk di sekolah-sekolah Kristen yang ada. And the Spirit of the Lord says, my Spirit will come in chapel times. Di waktu-waktu anak-anak berkumpul di dalam aula. And the Spirit of the Lord says, in a short period of time, 1 hour even less, through the worship, through the songs, through the proclamation, pemberitaan firman, there will be a move of the Spirit. Suddenly, anak-anak ini akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam sekolah mereka akan lahir baru. And the Spirit of the Lord says, no, mereka nggak akan lahir baru di luar sekolah. A new move is coming to the Christian schools in Jakarta, di mana anak-anak ini akan lahir baru di dalam sekolah mereka, di bangku sekolah mereka, di aula mereka, di tembok-tembok sekolah mereka. Api kegerakan Roh Kudus akan menyambar mereka. Oh, haleluya. Ini sunakarabakatiri di bushida. Thank you for the missions move. Saya melihat ada kapal-kapal. Oh, small ships. Ada kapal-kapal. Kapal-kapal ini siap untuk berlayar. The Spirit of the Lord says, this church will be sent to remote places, to the islands,
the north, the south, the east, and the west. There are small islands in Indonesia. And the Lord says, I will send the financiers, orang-orang yang rela berkorban, orang-orang yang rela. Aku mau menabur di mana ladang Tuhan sudah menguning. Aku mau memberi supaya Injil diberitakan di tempat-tempat di mana Injil tidak didengar. And the Spirit of the Lord says, there is a project yang sempat Tuhan percayakan kepada seorang hamba Tuhan yang lain. Tapi project ini mangkrak, project ini berhenti. Project ini melibatkan ada daerah-daerah yang tadinya mau dilawat, dijangkau. Tapi daerah-daerah ini tidak jadi dijangkau karena kekurangan dana, kekurangan sumber daya manusia. But the Lord says now there is going to be a transfer of this assignment to this church. There will be a strong missions movement that will be birthed from Glory of Zion, light to the nations. Thank you, Lord. Thank you, God. New prayer assignments akan diberikan untuk gereja ini. You need to start praying for areas by name. Engkau harus mulai berdoa untuk kota-kota by name. Engkau harus mulai berdoa untuk daerah-daerah by name. And the Spirit of the Lord says, I will even use this house to be a house of prayer to pray for the affairs of nations. I keep on particularly seeing the continent of Africa. A connection is going to be made by God with the connection with the continent of Africa. And I kept on perceiving in my spirit very specifically the nation of Kenya. Something about the nation of Kenya. I don't know if you're going to go to Kenya, if God's going to send somebody from Kenya, but God says there is connection with the continent of Africa and especially the nation of Kenya. And the Spirit of the Lord says, Glory of Zion, light to the nations. Begin to see beyond your horizon. Begin to see the nations and start birthing the nation through your prayers. And say, God, give me the nation. Seperti itu tertulis di kitab Mazmur pasal yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan aku berikan untuk menjadi milik pusakamu. Terima kasih Tuhan. Lesunoko nasya karabata tesni. Lasunoko nasya rakat ini. Lord, open the doors, open the connections, God. Come on, start to pray, saudara. Ask God for the open door. Minta supaya ada open door. Sana mandiri rebushita, lekatere rebushina na munda. Kami berdoa, Lord, open the door for the missions, God. Open the door. Lewat wadah ini apostolic teachings, pengajaran-pengajaran menguatkan gereja-gereja akan diberitakan. Schools of ministry, schools of training akan kembali keluar. Suara kebenaran itu akan keluar dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Prepare an army, Lord. Prepare an army, God. Prepare an army, Jesus. Lendo shotorolobonshata. Ine surakataralamante. Oh Rakababa Soto, Tuhan kami minta bangkitkan anak-anak muda yang mau mengorbankan mimpi mereka untuk mimpi Tuhan, yang berkata utuslah aku ya Tuhan. Hineni Adonai. The Spirit of the Lord is saying to Star G, ada anak-anak muda di Star G yang akan dipanggil oleh Tuhan to full-time ministry. Ada beberapa anak-anak muda di Star G yang sedang berdoa dan berkata, Lord, am I supposed to go to full-time ministry? And the Spirit of the Lord says, I will consecrate my sons and my daughters from Star G. Many of you will be in the full-time ministry. Many of you will go to Bible school. And the Spirit of the Lord says, I will have an army. I will have an army from this church, my consecrated ones. Oh, thank you, Jesus. Some of you, many of you, khususnya next year, in the season of RGLM, Star Generation, banyak dari anak-anak muda di Star G. This is your moment where you're gonna say, God, all of me, I give for all of you. Semua yang ada padaku, aku berikan untuk engkau. Lord, set them apart. Set them apart, Lord. Set them apart, God. Set them apart. I see the Spirit of the Lord is coming upon Agung now. The Spirit of the Lord is saying to Agung, the Lord says, son, some things need to break off from your life in this season. For I am starting new things and I'm birthing new things. The Spirit of the Lord says some chapters are closing in your life. The Lord says don't look back, but keep on running ahead. The Spirit of the Lord says pride is dying from inside of you. But what I have is a vessel that is ready. And I see a new clothes that God is giving you with a new belt around you. The Spirit of the Lord says a new authority is coming on you.
The Spirit of the Lord says you are now entering into a season that you need to equip yourself. You need to prepare and study much. For the Spirit of the Lord says that I will give you wisdom that will counter the wisdom of this world. The Spirit of the Lord says don't look down on yourself and thinking, oh God, when I speak, when I talk, I feel I don't have the credentials like some of the people in the world. But the Spirit of the Lord says, I am now equipping you. And I'm giving you the wisdom that you need. I am giving you the resources that you need. And the Spirit of the Lord says you will study. You will study a lot of patterns. You will be like an intelligence, and you will be able to decode the patterns of the world. You will be able to recognize which is demonically inspired and which is God inspired. And the Spirit of the Lord says, fear not, my son, for you will speak even before children, youth, young people. When I talk about children, I'm speaking about your generation. Anak-anak yang menentang melawan Tuhan. They want nothing to do with God. But son, I am commissioning and sending you to be a clear voice. A voice of love. A voice of compassion. And many of these young people yang hidupnya totally against the principles of God, suddenly the Spirit of God will touch them. Suddenly the Spirit of God will touch them. I see like there is a group of young people that you mentor. Tapi this group of young people that you mentor, I see there is a transition taking place. You are not going to take part a lot in the pastoral side of ministry. But the Spirit of the Lord says, I am now giving you wisdom. How to manage, how to start planning, how to start preparing for projects ahead. For the Spirit of the Lord says, I have given you a strategic mind like the mind of Nehemiah. The Spirit of the Lord says you are a wall builder. You are a structure builder. And the Lord will give you grace to even stand before kings. And kings will release resources. Just like how the king released all the wood and all the necessary resources yang dibutuhkan oleh Nehemiah. So Father, I pray, prepare his heart to stand before kings, queens, princes and princesses. That he will carry divine authority. He will speak with boldness. Oh, glory to God. You are worthy, 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 worthy. Bapak, terima kasih untuk doa pada hari ini Tuhan. Thank you for the wind that is blowing. The wind that is moving the sails of this church. The Spirit of the Lord says, get ready, because the wind is going to pick up. The wind is about to pick up. When the wind is about to pick up, you're going to gain speed. And the Spirit of the Lord says, brace yourself, for the wind of heaven is about to push this ministry forward. In a place di mana saudara melihat sepertinya the wind is dying down, like the sea is still and calm. But the Spirit of the Lord says, can you see like my servant Elijah saw? Waktu Elijah berkata kepada bujangnya, lihat apakah awan mulai berkumpul, sebab hujan akan datang. And bujang itu gak bisa ngelihat. But the Spirit of the Lord says, that's why I'm bringing you to your knees. Because you are now in a place di mana engkau harus bisa melihat the rain is coming. The rain is coming. And time will delay no longer. So Father, we praise you, we honor you. Bapak, kami berdoa biar firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan setiap kami. Bapak, kami bersyukur Kau memanggil kami berdoa di hari Sabtu jam 6 pagi to seek the face of God. Truly humbly we say before you, Almighty God, there is no better place. Tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada tempat yang lebih indah daripada di dalam hadirat-Mu Tuhan. We love your presence, Lord. We love your presence. We love to love you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Roh Kudus yang memberikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dapat mengerti, memahami, menangkap, dan pikiran yang dapat mencerna apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Dan kami angkat tangan kami hari ini memberikan segala hormat, pujian, glory kepada nama di atas segala nama-nama yang berkuasa, nama Yesus, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Raja yang sudah dan akan datang segera, King of Kings and the Lord of Lords. To Jesus be all the praise, the glory and the honor. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan Haleluya. Wow. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Come on. When the spirit of prophecy comes, that's it. Amen. Praise the Lord. Selamat pagi, saudara.
Haleluya. Pastor Leo, Pastor Rosalyn, all the pastoral team and Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Satu sukacita yang besar saya boleh datang hari ini melayani saudara di doa pagi. Saya berdoa hari ini hati kita akan dibakar oleh Roh Kudus. Terus semangat as we continue to walk in God's movement. Amen. Mari buka sama-sama dengan saya dari Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Okay? Saudara, ini yang Tuhan sedang sampaikan hari-hari ini kepada saya. And nanti saya akan minta saudara akan membuka dari Esther pasal yang kelima. This is where the Spirit of God had me for the past 2 weeks. And saya rasa it's an appropriate theme. Temanya sangat cocok dari kegerakan doa ya. Saya nggak mau bilang bahwa ini adalah pertemuan doa, tapi ini adalah kegerakan doa. Sebab doa bukan hanya pertemuan, tapi doa adalah sebuah kegerakan. Dan saya percaya Tuhan sedang membawa gerejanya, di mana kehidupan doa saudara itu akan dibawa keluar dari waktu-waktu jam doa saudara. Sebab doa saudara akan terlihat bukan berapa jam Anda ada di kamar. Jam doa saudara tidak terlihat dengan berapa lama Anda saat teduh. Jam doa saudara tidak terlihat dengan berapa banyak saudara menyendiri dengan Tuhan. Jam doa saudara, the power of your prayer, terlihat bagaimana engkau menghidupi kehidupanmu sehari-hari setiap hari bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya nggak tahu Tuhan Yesus ngomong apa dengan Bapaknya. Saudara dan saya nggak tahu selama sepanjang malam sampai pagi Tuhan Yesus ngelakuin ritme apa di dalam jam doanya. Tapi yang saudara dan saya tahu, waktu dia bangun di pagi hari, dia melakukan bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapaknya. Saudara tahu bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan, dengan orang-orang yang dia layani, dengan orang-orang yang terjamah oleh karena perkataannya, orang-orang yang terjamah oleh karena kehidupannya. Saya percaya Tuhan sedang membawa saudara dan saya kepada konsep a prayer life is a praying life. Kehidupan doa adalah kehidupan yang berdoa. Dan itu bukan hanya saudara begini. Waktu saudara lagi melayani keluargamu, you are praying. Waktu engkau sedang bekerja, you are praying. Waktu engkau melayani, you are praying. Waktu engkau bekerja, you are praying. Anda lagi dagang, you are praying. Why? Karena semua yang Anda lakukan, Anda libatkan Tuhan dalam hidupmu. Oh, come on. Amen. Roma 12 ayat kedua berkata, look, tiba-tiba saudara, ini ayat hafalan saya waktu saya lahir baru umur 12 tahun. Sebelum saya lahir baru, sehari sebelum, waktu itu di kemah in the Christian camp, saya di jamaah Tuhan hari Kamis, kalau nggak salah Rabu. Kami itu nggak boleh main keluar kalau belum ngafalin satu ayat. Ayat ini yang diminta oleh camp counselor saya untuk saya hafalin. But I saw something new, saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Look at that. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. This is a prophetic statement, khususnya dari Olimpiade, all the craziness in the Olimpiade, all the craziness in America, bahkan di Indonesia, ada rules yang mengatakan abortion is okay if you are raped, saudara. Apa yang sedang terjadi? Dunia sedang dibawa menjadi serupa dengan iblis. Dunia sedang dibawa menjadi serupa dengan kebobrokan dan kegelapan. Tapi Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. This is our battle. Yang lagi dilawan apa? Kesempurnaan, keserupaan manusia dengan Tuhan. Image Tuhan itu lagi dirubah oleh dunia. Gereja harus semakin serupa dengan Kristus. Saudara dan saya gak bisa serupa dengan Kristus because of program. Saudara dan saya gak bisa serupa dengan Kristus hanya karena kita terjebak di dalam aktivitas gereja. Gak bisa. The world sedang dibuat serupa dengan gambarnya setan. Gereja harus punya the zeal, authority untuk membawa dunia dan menunjukkan kepada dunia keserupaan dengan Kristus itu kayak gimana. Bentuknya kayak gimana. Perkataannya seperti apa. Kuasanya kayak gimana. Manifestasinya seperti apa. Paulus berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah. Katakan sama-sama berubah. Di bahasa Inggrisnya adalah transform. Saya minta saudara catat nih. Ini saya baru ngeh ya. Saya baru sadar. The word berubah atau transform di bahasa Yunani adalah kata meleta, bukan meletau. Apa namanya? I forgot. Bukan metanoia. There is a particular word. One moment. I'll show you. One thing that the Lord showed me. Suddenly the word went out of my mind. Roma 12 ayat yang kedua. Kata transform. Nah ini nih. Di bahasa Yunaninya Roma 12 ayat yang kedua.
Transform di bahasa Yunani adalah metamorfo. Nah itu dia. Metamorfo. Ternyata kata metamorfo adalah kata yang sama dengan transfigured. Di Matius 17 waktu Yesus dimuliakan dan dia ditransfigurasi di atas gunung. Anda bisa cek Matius 17. Kata transfigurasi ternyata kata yang sama. Metamorfo. Transformasi dan transfigurasi tidak bisa dipisahkan. Transformasi terjadi bukan karena saudara dicekokin sama Alkitab. The word become flesh. Ternyata transformasi, yes, itu di dalam pikiran saudara dan saya. Tapi pikiran saudara dan saya ditransformasi bukan hanya karena ditambah informasi. Transformasi tidak terjadi karena informasi. Ternyata transformasi terjadi karena transfigurasi. Makanya I am deeply convinced di mana tidak bisa terjadi perubahan di dalam kehidupan seorang percaya kalau tidak ngalamin yang namanya perjumpaan dengan kuasa kemuliaan Allah. Karena perjumpaan dengan glory Tuhan membawa transformasi dalam hidup saudara. Amen. Gak bisa saudara. Yang penting saya ikut kelas. Saya diajarin. Mau diajarin sampai ngelotok otaknya. If you don't encounter the glory of God, matamu gak terbuka melihat realitas surga. Matamu gak terbuka melihat realita kemuliaan Allah. The Son of Man, firman yang menjadi manusia. Transformasi gak bisa terjadi. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahasa Inggrisnya, I love the English. Katakan kalau bahasa Indonesianya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kenakalan. Kalau di bahasa Inggrisnya bukan kamu bisa membedakan. The Bible says in the English, by the renewal of your mind, that by testing you may discern. Jadi membedakan yang dimaksud oleh Paulus bukan membedakan karena saudara yang pilih-pilih. Membedakan yang dimaksud Paulus bukan karena kita lihat menurut akal logika kita baik atau nggak baik. You discern bukan di sini. You discern di sini. Your spirit. Amin. Saudara gak bisa membedakan yang mana kehendak Allah. Makanya seringkali orang bilang begini, Pastor saya gak tahu calling saya apa. Dan sekarang banyak seminar tentang calling yang diajarin, coba lihat karuniamu itu apa. Warna personalitimu itu apa. Kamu lahir talentanya apa. Good. Tapi you cannot find your calling. Pakai begituan. Anda bisa masak, bisa nyetir, jadi dokter, jadi lawyer, pilih yang mana? Saya ketemu sama satu orang, yang dia pegang semua jadi. Public accountant, dia punya sertifikat. Kerja rumah sakit jadi dokter, punya sertifikat. Paralegal, punya sertifikat. Main musik, nyanyi, bisa. Bingung dia. Karena semua yang saya pegang, jadi. Saudara gak bisa temukan calling, karena Anda ikut personality test, gak bisa. Your calling is received when you behold the face of the one who created you. Calling saudara bisa totally tabrakan sama talentamu. But when you encounter Jesus, karena saudara ketemu sama yang kekal dan bukan yang fana. Anda lagi ngalamin badai, topan, tantangan, mau coba dihadang kayak gimana. That spiritual encounter akan bikin saudara lock in. Katakan sama-sama lock in. Anda gak bisa goyang. Keadaan ekonomi, keadaan izin gak keluar, tanah gak keluar, bla bla bla. It will not deter you. Tapi because you know the voice of your master. Jesus Christ, the King of all kings. You want to talk about talent? He have everything. Tapi kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan? Karena dia dapat mandatnya langsung from the voice of the Father. Yang mengerti katakan amin. Supaya kamu bisa discern. Kamu bisa tahu kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini 3 dimension of a Christian life. Saudara dan saya, Tuhan rindu jadi orang baik loh. Orang baik ini bukan dermawan. Orang baik ini Anda pelajari di bahasa Yunaninya. Good di bahasa Yunaninya. Artinya apa sih saudara? Saudara memberikan benefit. Berguna. Kalau saudara gak mengalami transfiguration,
to see and behold Jesus. You don't know, you cannot discern the will of God. Saudara dan saya gak berguna. Tapi Tuhan mau supaya saudara gak cuma berguna. Setelah berguna, Anda berkenan. Berkenan di bahasa Yunaninya salah satu artinya adalah pleasing. You wanna be a worshiper? Anda gak bisa jadi worshiper kalau you are not walking in the calling which God has given you. Gak bisa. You see that? To be a worshiper, to please God, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu spesifik loh saudara. Bukan yang penting gue lakukan yang sebaik-baiknya. Mau gak mau, lu suka bayam atau enggak Tuhan, suka capcay atau enggak, saya masakin apa, you have to be happy. Enggak begitu. Dan yang nomor 3, supaya kamu sempurna. Perfect. This is the highest call. Semua orang percaya. Merefleksikan Yesus. Sampai orang udah gak bisa bedain lagi. Karena you are consumed with the desire of God. Saudara dan saya dikonsum oleh keinginan Yesus. Saudara dan saya dikonsum oleh isi hati Tuhan. Saya temukan ini blueprint. Dan ini yang sedang dirusak oleh setan. Generasi ini sedang dirusak ini. And Paulus dengan tegas bilang, jangan. You cannot be the same. You need to be transformed. Saya mau katakan semua orang percaya di akhir zaman ini, Anda harus mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, sampai matamu melihat, telingamu mendengar. Makanya Paulus berdoa di Efesus pasal yang pertama, supaya mata hati saudara dan saya menjadi terang. Saudara doakan itu terus, sebab kalau mata hati saudara dan saya buta dan gelap, saudara nggak dituntun oleh suara Tuhan, saudara dan saya dituntun oleh suara orang. Jangan-jangan kita tersesat di hari-hari ini. Amin. Sekarang buka Ester pasal yang kelima. Something about prayer. Apa itu kehidupan yang berdoa? So saya mau kasih sama saudara ada 4 poin pada hari ini. Bagaimana saudara, if you are a praying church, if you have a praying life, what does prayer do to you? Prayer bukan hanya merubah keadaan dan kondisi saudara. Tuhan bisa merubah. Dan kita tahu di Alkitab seringkali Tuhan merubah keadaan dan kondisi karena saudara dan saya berdoa. Tapi prayer is not only to change your circumstance. Doa merubah saudara. Waktu saya melihat Esther, apa yang sedang terjadi di kitab Esther, ini sedang terjadi lagi. Saya percaya why the prophetic anointing is needed. I am so convinced. Anda pegang dari Kejadian sampai Wahyu. When the prophetic anointing comes on you, it's not about prophecy loh. Ayat apapun yang Anda baca, ayat apapun yang Anda pelajari, ayat apapun yang Anda telaah dengan Tuhan, di akhir zaman ini, saudara akan punya kacamata untuk melihat apa yang Tuhan sedang katakan untuk masa seperti ini, untuk hari-hari seperti ini, untuk kehidupanmu sekarang, untuk keadaan bangsamu sekarang, lewat firman yang kamu baca, meskipun ditulis ribuan tahun yang lalu. That's the prophetic anointing. Semua perlu gak? Perlu. You need the prophetic anointing supaya Anda dan saya bisa mengerti firman. Amen. Karena when you prophesy, yang saudara nubuatkan itu apa sih? The word. Manifestasi kuasa prophetic, anointing prophetic Tuhan gives you understanding, eyes to see, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Saudara harus minta itu. Saudara akan tahu the grace, the prophetic anointing akan semakin increase. Waktu kedalamanmu akan firman, saudara akan bisa realize, gua gak pernah lihat sebelumnya, gua gak pernah ngerti sebelumnya, gua gak pernah baca sebelumnya. Wow, itu kok terbuka. Di situ menjadi salah satu your standard and barometer. Oh, the prophetic anointing is flowing in your life. Amen. The gift of prophecy akan datang sesuai dengan kebutuhannya. Waktu saudara melayani orang, engkau tahu kehendak Allah, Tuhan katakan hari ini kamu harus kontak orang itu, telepon orang itu. Kamu gak tahu dia lagi ngalamin apa, just pick up the phone, say hi. The moment Anda taat karena suara yang Anda dengar, the moment Anda katakan halo, the gift of prophecy starts operating. You don't call, the gift doesn't flow. Karena setiap kali the gift is given, the gift harus nyampe kepada orang yang Tuhan tujukan untuk menerima karunia tersebut. Faham ya saudara ya? Perhatikan Ester pasal yang ke-5. Saudara tahu, waktu bangsa Yahudi dikecam sama Haman. Ini sekarang terjadi lagi nih. Antisemitism. Saudara bisa bayangkan di Amerika loh. Amerika. Negara pertama waktu Israel declare independence.
Presiden Harry Truman. Negara Amerika yang pertama telepon PBB. Kami Amerika recognize Israel, bangsa sah. Makanya lahirlah bangsa Israel. Sekarang bangsa yang sama. Bendera sendiri dibakar. Bendera dibakar. Bendera Amerika diinjak-injak. Di Amerika loh. Yang notabene negara Kristen. Saudara dan saya harus bangun. Ini keadaan zaman. Amen. Ini keadaan zaman. The church has to rise. Gereja harus bangun nih. Tuhan lagi mau bikin apa? Prepare yourself. Di dalam cerita Esther, Mordekai mengoyakkan pakaiannya. Stres. Karena satu bangsa mau di-annihilate. Musnah. Mordekai datang kepada Esther. You need to speak to the king. Saya belajar sesuatu tentang doa, saudara. Waktu saya baca kitab Esther, saya berpikir dari dulu. Waktu Esther berpuasa 3 hari, gak makan, gak minum, dia keluar. Esther menerima keberanian. Tuhan bilang no. Esther gak cuma terima keberanian. Dan Tuhan kasih saya kepada saya gambaran. Keadaan rest Esther waktu itu seperti keadaan banyak orang Kristen hari ini. Saudara dan saya orang Kristen, punya otoritas, punya kuasa, punya tempat di samping Tuhan, punya influence dengan Tuhan, tapi gak tahu cara pakainya. Esther ratu, tapi tidak menghidupi keratuannya. Ratunya itu cuma titel, jabatan. Waktu dia ngomong sama Mordekai, gue belum dipanggil sama raja 30 hari. Kalau 30 hari gak dipanggil, mau perempuan, mau laki, mati. Tapi Esther lupa, dia bukan perempuan biasa. Dia bukan laki-laki. Dia bukan sida-sida. Dia bukan rakyat, ratu. Banyak orang Kristen kita kayak begini. You don't know how to function as a Christian. Kok Tuhan gak jawab? Ya gak tahu lah. Ya gak tahu lah. No. Orang bilang, tolong pray for me. Tuhan mau ngomong apa? Ya gak tahu lah. Allah turut bekerja dalam segala hal. No. You need to know yang menjadi kehendak Tuhan. Why? Saudara punya posisi di mana? Di sebelahnya raja. Esther gak pernah sadar. It's possible loh. Untuk raja, the greatest empire on earth at that time, bisa mengulurkan tongkat emasnya dan berkata, kamu minta apa? Setengah kerajaanku, I'll give it to you. Saudara dan saya seringkali orang Kristen gak tahu what is possible with Jesus. Kita gak tahu Tuhan tuh sebenarnya mau ngasih apa. Kita ngeliat Tuhan tuh selalu kejam, jauh. Kayaknya harus diiming-iming dulu baru mau ngasih. No! Waktu Esther berdoa 3 hari puasa, dia pisahkan dirinya. Dia gak cuma terima keberanian. Waktu dia keluar dari kamar doanya, dia ngerti sekarang apa artinya seorang ratu. Saya berdoa di hari-hari ini kalau gereja Glory of Zion Light to the Nations, saya dibawa Tuhan kepada doa. Waktu engkau semakin banyak berdoa, engkau harus semakin tahu siapa engkau di dalam Kristus. Siapa engkau dalam keluargamu. Siapa engkau dalam gereja lokalmu. Siapa engkau dalam bisnismu. Jangan main-main, saudara. Waktu raja ketemu sama Esther, Anda bisa baca di Esther pasal yang kelima. Raja gak panggil, Esther apa maumu. Raja loh, nyebutnya gimana? Queen Esther. Kalau Tuhan mau sebut saudara, dia gak cuma sebut Michael. No! Dia sebut my son Michael. Kalau dia mau sebut nama saudara, dia gak cuma sebut Michael. Dia bilang my ambassador Michael. Prayer membuat saudara sadar who you are in Christ. Jadi pendoa itu gak dilihat karena banyak nangis. Anda dijiwit juga nangis terus. Kalah sama anak saya Liana. Minta sesuatu nangis. Berdoa tidak dilihat karena banyak nangisnya. Saya gak anggap remeh air mata loh. Because tears is a language of prayer. Tapi seseorang yang berdoa bukan dilihat dari air matanya. Seseorang yang berdoa bukan dilihat dari posturnya. Seorang yang berdoa dilihat dari bagaimana dia membawa dirinya di dalam Tuhan. How you speak, how you talk, how you conduct yourself. You will know this person has been with the king. Orang ini ada di dalam istana. Anda ketemu sama Presiden Jokowi 1 kali aja. Anda keluar, leher saudara naik ke atas. Percaya.
Saya pernah ketemu sama Presiden Jokowi. Saya pernah suguhin kopi 2 menit. Waktu saya kasih kopi ke beliau, kopi yang saya waktu itu bisnis loh saudara. Saya kasih ke beliau salaman. Itu rasanya nih badan tersetrum dengan, my gosh, I just met the President of Indonesia. Apalagi Anda ketemu Tuhan. Anda gak memble. You will lift your voice high. Why? I heard the voice of my King. You see that? Kehidupan doa terlihat dari a victorious life. Ini alasan kenapa saudara dan saya harus mencintai doa. Amin. Mordekai bilang, kalau Esther kamu gak mau, pertolongan akan datang dari tempat lain buat kami orang Yahudi. Tiba-tiba Mordekai pisahkan Esther dari bangsanya loh. Gak ada yang tahu kalau Esther itu orang Yahudi. Karena Mordekai melarang, gak boleh ada yang tahu kamu orang Yahudi. The moment Esther kehilangan identitasnya di dalam Tuhan, Mordekai, lihat ini omongan Mordekai. Ini pemimpin sejati. Pemimpin sejati, makanya saya ngomong di Future Shapers kemarin. A voice berani negur. Mordekai memisahkan Esther dari rasnya. Keselamatan akan datang kepada kami Esther. Keselamatan akan datang dari mana gua gak tahu. Tapi Tuhan akan tolong orang Yahudi. Tapi kamu dan rumah bapakmu. Saya baru ngeh loh, perkataan itu pedes loh. Karena orang tuanya Esther mati. Tapi Mordekai bilang, kamu dan rumah bapakmu. Ini warning dari Tuhan. Kalau gereja hari ini gak mau bangkit, ini bukan hanya tentang hidupmu, keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Generasi yang Tuhan mau lahirkan lewat rahim rohanimu akan mati karena keputusanmu yang memalukan. Mordekai bilang sama Esther, kalau kamu gak mau bangkit, kamu dan seisi rumah bapakmu, kamu gak akan luput. Di situ Esther buak bangun. Esther berkata, 3 hari aku pisahkan diriku. Kamu suruh semua orang Yahudi puasa sama-sama. Aku dan para bidadari-bidadari dayang-dayangku akan puasa 3 days. Gak makan, gak minum. Esther memisahkan dirinya. Waktu Esther mencari wajah Tuhan, tiba-tiba konsepnya berubah. Udah gak takut mati lagi. Udah gak takut dipancung lagi. Udah gak takut kehilangan nyawa lagi. If I perish, I perish. That's what prayer does. Doa merubah cara pandangmu, konsepmu. Orang yang berdoa bisa takut Tuhan. Anda gak akan takut Tuhan kalau Anda gak berdoa. Dan orang yang takut Tuhan gak akan takut sama yang lain. Gak takut miskin, gak takut kere, gak takut kehilangan, gak takut sakit, gak takut mati. Orang yang takut akan Tuhan, karena Anda takut yang memang pantas satu-satunya ditakuti, maka semua ketakutan yang lain sirna dari hidup. Amin. Amin. 3 hal. Esther pasal yang 5 ayat yang pertama. 1 aja nih. Nanti kita lompat ke ayat yang ke-8. Ini yang terjadi waktu Anda berdoa. Pada hari yang ketiga, that's it man. Satu kata, pada hari third day. Saudara dan saya harus cinta sama yang namanya third day. Third day Christian. Apa yang terjadi waktu Anda berdoa? Saya mau kasih sama saudara ciri khas orang-orang yang berdoa. Apa yang terjadi? When you are truly praying, Anda akan hidup di dalam hari ketiga. Apa tuh hari ketiga? Hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Sama-sama katakan kemenangan. Catat tuh. Orang Kristen yang berdoa harus lahir baru dulu. Ini basic. Tapi nyatanya banyak orang ke gereja bukan karena lahir baru. Karena ikut keluarga. Karena ikut temen. Karena sembuh. Diiming-iming. Didoain. Dapat berkat. Kalau Anda belum lahir baru, saudara gak bisa berdoa. Lahir baru bukan cuma Anda bilang saya mau terima Yesus. It's not that simple. Apa itu revival? Revival bukan orang jingkrak-jingkrak 4.000 orang. That's not revival. Revival gak bisa dipisahkan dengan satu kata namanya reformasi. Anda kan lihat revival waktu tingkat perceraian turun, tingkat kemiskinan turun, tingkat perjinahan turun, tingkat LGBT turun. That's revival.
Segereja yang mengalami revival, Anda akan lihat buahnya. Keluarga-keluarga dipulihkan. Suami yang kabur balik. Istri yang kabur balik. Anak-anak yang kabur balik. Anak-anak hormat sama orang tuanya. That's revival. Nggak cuma nangis-nangis. Tapi the grace is there, saudara. Saya baru melayani di Denver, di Amerika. Anak-anak muda, paling berapa? 30-40 orang. Waktu Tuhan lawat, 8 orang terima Yesus, lahir baru, mau dibaptis. Setelah saya sampai di Jakarta, berapa hari kemudian, saya terima DM dari orang tua anak-anak ini yang saya nggak kenal. Buat saya waktu saya baca, saya menangis, saya bilang, this is the sign I'm looking for. Orang tuanya bingung. Pastor, saya nggak tahu anak saya diapain. Waktu dia pulang, cara ngomongnya beda. Dia sebelum pergi ke camp, saya nggak bisa ajak ngomong. Diajak ngomong jawabnya satu kata. Sekarang dia bisa duduk, bisa berdoa, saya bisa ajak diskusi tentang imannya. Itu lahir baru tuh. Reformasi. A change. And I'm telling you, karena anugerah dan kasih karunia Tuhan sedang dicurahkan luar biasa, it's easy to win soul. Asal gereja siap dan mau. When you open your mouth. Ini karena tuayan sedang menguning loh. Jiwa-jiwa sedang mau dituai loh. Yang penting gerejanya harus siap. Siap ngapain? Anda gak usah, ayo cepetan tumbuh. Enggak. Hanya perlu siap untuk menuai. Yang mengerti katakan amin. Anda harus siap menuai. You need to live a victorious life. Orang yang berdoa adalah orang yang berkemenangan. Sikapmu itu penuh dengan kemenangan. Amin. Kalau kamu berdoa, you need to live in victory. Setiap hari. Karena kemenanganmu sudah dijamin oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Coba bukakan buat saya Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ini nih orang yang hidup di hari yang ketiga. Saya mau kasih tahu ciri khas orang yang berdoa. Hidupmu berkemenangan. Apa ciri khas orang yang berkemenangan? Ingat ya, doa gak cuma waktu saudara di kamar Tuhan, saya butuh ini. No. Waktu kamu tiap hari bangun pagi, you have a great outlook with God. Today, all things are possible. Anda melangkah keluar, Anda layani, Anda bersuka cita. You are praying. Kenapa? You are glorifying God. You are giving Jesus the glory. Hosea 6 ayat kedua berkata, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ini satu rahasia hari ketiga nih. Kalau Anda lahir baru, Anda orang Kristen, percaya Yesus, percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, engkau dibangkitkan. Oh, haleluya. Sebelum dibangkitkan, dihidupkan. Katakan sama-sama dihidupkan. Artinya dihidupkan itu diapain sih? Dihidupkan di bahasa Ibrani ya, saudara dikembalikan. Semua potensi yang hilang oleh karena dosa. Semua akibat oleh karena kesalahan. Semua trauma dari masa lalu. Semuanya dibabat habis oleh Tuhan. When you live as a third day Christian, Anda akan berkata setiap hari, all things are possible. Nah, tapi gak cuma Anda berkata all things are possible. Ternyata dikatakan ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan. Katakan sama-sama membangkitkan. Di bahasa Ibrani yang membangkitkan artinya orang yang lahir baru, Anda punya daya juang. Anda persis, Anda push untuk Anda sukses, berhasil. Apa yang kamu pegang dengan tanganmu jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuh lihat tuh. Orang Kristen yang lahir baru gak gampang nyerah. Orang yang berdoa gak gampang nyerah. Orang yang berdoa itu punya pengharapan. Oh, haleluya. Tadi pagi saya bangun, saya berenang jam 5 pagi. Sekarang saya hobi berenang, saudara. Saya ngikutin Pastor Leo. Saya ngikutin. Hobi berenang pakai sepatu on. Haleluya. Now, waktu saya berenang tadi, tiba-tiba saya dengar in my spirit, Tuhan berkata, high hopes. Pengharapan yang tinggi. I want to prophesy. Selama 3 bulan ke depan, engkau akan dengar berita yang mengerikan dari seluruh dunia. Tapi Tuhan sedang minta di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, you need to have high hopes. High, Anda harus naik ke tempat tinggi. Waktu Anda ada di dalam hadirat Tuhan, Anda akan terima faith to believe the impossible. Dan Anda harus punya pengharapan 3 bulan ke depan ini. Bisnismu, keluargamu sakit, have hope. Pegang pengharapan itu. I perceive in my spirit, di bulan Oktober sampai Desember akan terjadi sebuah shifting yang besar. And you will catch the momentum. You need to go high. Have hope. Pegang itu pengharapan. Kayak orang gila, kayak orang gila. Orang bilang konyol, bodoh kamu. Mana buktinya? Mana hasilnya? No.
Hold on to hope. Oh, ada ibu di sini. Praise God. Dari JMK. Praise God. Ada Farel juga. I just realized. Have hope. Anda harus punya pengharapan. Pegang itu pengharapan. Pengharapan Anda akan melihat Tuhan merubah kondisi dan keadaan. Pengharapan bahwa the impossible will become possible. Pengharapan bahwa yang gak ada akan menjadi ada. Amen. You need to have crazy faith. In this hour. Persist. Press on. Anda penting hidup di hari yang ketiga. Sekarang bukan buat saya Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini dengan hari yang ketiga nih ya. Karena saya mau saudara ngeliat nih. Waktu Esther 3 hari selesai puasa. Gak berhenti doanya. Anda lihat di Esther 5, Esther yang ke-6. Dia jalan dengan identitas yang baru loh. Kehidupannya itu berdoa. Anda lihat Haman yang mau ngancurin satu bangsa Israel. Esther pernah gitu turun tangan? No. Siapa yang turun tangan? God! Tuhan yang turun tangan. Esther gak berhenti berdoa loh. Karena selesai 3 hari dia selesai. Waktu dia keluar. This is a pathway of prayer. Pada hari yang ketiga. Lihat tuh. Kalau saudara dihidupkan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Saya baca ayat ini berulang kali. Saya pikir cuma fakta. Oh, ada pernikahan. Tiba-tiba mata saya dibuka. Tuhan bilang, you know, kalau kamu hidup di hari ketiga, kalau kamu lahir baru, hidupmu akan selalu penuh dengan celebration dan bukan kesedihan. Kalau orang lahir baru, every day there is something to be thankful for. So always. Karena di hari yang ketiga, Tuhan gak bawa saudara ke kuburan. On the third day, dia bawa saudara ke perkawinan. To see miracles, signs and wonders. Nah ini ciri khas orang lahir baru nih. Ini saya masukin ya di sini nih. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan di situ ibu Yesus ada di situ. Betul ya? Orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, Anda pasti terhubung di dalam keluarga kerajaan Allah. Nggak ada jemaat datang ke gereja pasif, diam, doakan saya. Orang yang lahir baru, Anda akan terhubung di dalam keluarga Allah and you will serve the house of God. Karena Yesus ada di situ. Ini ciri khas orang lahir baru. Saya percaya Tuhan sedang mengembalikan the movement, the right movement of godly community yang dirusak oleh karena COVID. Ini penting nih, nggak bisa orang berkata my choice. Mau gua gereja kek, nggak mau ke gereja saya, jangan paksa saya. No. Ini bukan paksaan sebuah gereja loh. Ini prinsip kebenaran firman. Kamu gak bisa hidup berkemenangan kalau kamu gak ada di dalam keluarga kerajaan Allah. When you are connected in the body of Christ, kamu melayani orang lain. Di situ sebenarnya Anda sedang menerima pembukaan, the unlocking of God's blessings in your life. Kamu peduli orang lain, Tuhan yang take care kebutuhanmu. The more you give, the more you receive. Jadi waktu kita terhubung dengan anak-anak Tuhan, kita melayani entah 2-3 orang. Tapi we are in the family of God. The family of God memosisikan saudara dan saya untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Coba kembali ke Esther pasal kelima yang pertama. Oke? Number 1. Live a victorious life. Anda datang ke sini jam 6 pagi. Praise God. Anda akan jarah. Gimana cara ngejarahnya? Keluar dari tempat ini jam 8 pagi, 8.30 pagi. Kamu pulang ke rumahmu. Kemanapun kau pergi. Expect God to do wonders melalui hidup saudara. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Ini penting nih. Orang yang berdoa, pakaiannya beda. Apa ini? Catat saudara. When you are praying, hidup yang berdoa adalah hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. You need the Holy Spirit. Critical. You need the Holy Spirit. You need the infilling and the leading of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus yang memampukan saudara pakai bajumu. Baju apa? Lukas 24 ayat 49. Anda belajar sesuatu ya. I pray your spirit will be fired up. Tuhan lagi butuh Esther nih. Kalau saudara dan saya mau bangkit di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini, keluargamu diselamatkan. Masa depanmu dijamin. Dan saudara gak cuma akan membawa berkat buat keluargamu sendiri, tapi lewat hidupmu, dunia yang sedang mengalami kegelapan akan melihat terang Tuhan yang ajaib. This is the hour the church has to arise.
Ini waktunya. Bukan besok, bukan lusa. Katakan sama-sama, sekarang. Tuhan butuh Esther. Merubah nasib sebuah bangsa loh. Dan kehidupannya kuncinya apa? Doa. Bukan gembar-gembor bawa spanduk. Enggak. Pray. Itu kuncinya. Kalau kamu berdoa, hidupmu, cara jalanmu, cara hidupmu, cara berbisnis, semua beda. And it's all just you and your king. Esther gak pernah sentuh Haman. Setelah raja bilang, setengah kerajaan Esther aku kasih sama kamu. Esther gak langsung bilang, thank you Lord, thank you. Nggak gitu. Dia bilang, I don't care about my enemy. Saya mau bikin perjamuan buat my king. Orang yang berdoa, santai, relax. Gak kebakaran jenggot. Yang Anda cintai dan sukai adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena Anda tahu, when you have the heart of the king, siapa yang berani lawan saudara? Enggak ada. That's the secret of prayer. Amen. Now, ini. Why do you need the Holy Spirit? Saudara dan saya tahu bahwa Lukas 24:49 ini ngomong tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Tapi coba baca ayatnya ulang. Man, I'm so blessed. Ayatnya bilang begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Saudara gak bisa terima janji-janji Tuhan tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ngasih tahu. Waktu kamu lagi ngalamin masalah, Roh Kudus bisa unveil sama saudara. This is the promise of the Father. Papamu sembuh. Bukan tebak-tebakan. Dan kalau Tuhan mau memberkati saudara, nggak pakai maybe, nggak pakai mungkin. Alkitab berkata, dan aku akan, I will mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Kenapa saudara saya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh? Ini butuh latihan. Berbahasa roh, when you pray in the Spirit, you are filling your heart, your mind with the things of the Holy Spirit. Penting gak? Penting. Sangat penting. Because the Holy Spirit is the doorway Anda mengalami semua janji-janji Tuhan. Gimana caranya untuk saudara terima janji ini dan punya hubungan yang sangat intim dengan Roh Kudus? Kamu harus tinggal. Stay. Ini postur doa. Banyak diam di hadirat Tuhan. Stay. Khususkan waktu in the presence of God. Bukan ngomong, diam. Stay. Wait on God. Waktu saya pelajari kata stay, mau melajari kata stay aja saya nggak tahu mulainya dari mana. Saya bacain buat saudara ya, ini di bahasa Inggris ya. You will be so amazed. Waktu saya pelajari kata stay saudara, ternyata kata stay ini nih ya. Artinya kata stay itu ini. Are you ready? Stay itu artinya apa? Stay itu artinya, itu bahasa Yunani-nya katizo. To sit down, to settle, to continue, to tarry. When you stay, Anda akan terima penunjukan dari Tuhan. When you stay, a kingdom will be offered to you. Makanya saya bilang calling Anda gak bisa terima karena ambil personality test. How do you receive your calling? You wait on God. Sampai titah itu keluar. Your calling can only be found in prayer. Saya bisa ngomong itu dengan jelas. Kamu gak bisa ketemu calling di conference. Kamu gak bisa ketemu calling dari nubuatan. Your calling lahirnya di dalam doa. Anda bisa tanya Pastor Leo, Anda bisa tanya, kapan calling itu lahir? When God speaks to you directly. This is the importance of prayer. Kenapa penting ngajarin gereja anak-anakmu berdoa? So that they will know their calling. A church that doesn't pray is a lost church. No calling. A praying church is a church that walks in calling. I feel a great anointing in this place this morning, I'm telling you. Why do you need to pray? Efesus 6 ayat 18. Karena kalau Anda gak berdoa, Anda gak pakai itu, otoritas itu. When you are led and filled with the Holy Spirit, all authority and power yang saudara dan saya diberikan, Anda bisa tahu gimana cara makainya. Gimana sih cara pakai selengkap senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, betul ya? Ketopong keselamatan. Gimana cara makainya? Ini loh ayat 18.
Efesus pasal yang ke-6. Ini kuncinya untuk Anda bisa memakai selengkap senjata Allah. Ada nggak? Efesus 6 ayat 18. Kok bisa ditampilkan? Hang ya. Kalau hang saya buka di Alkitab saya. Sudah? Ini nih. No, this is not it. Ini beda nih. Sebentar ya. Apa Alkitab saya yang salah? Nah, bener kok. Efesus 6 ayat 18. Wow, ini Efesus mana nih? Ini Efesus 1 nih. Efesus 6. Oke, saya bacain aja. Ini ngomong seperti ini. Gimana supaya Anda bisa pakai selengkap senjata Allah? Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Tuh lihat tuh. Setelah semua senjata Allah dikasih, Paulus kasih kuncinya. How do you put it on when you pray? What kind of prayer? Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. That's how you put on the armor of God. The Holy Spirit. When you pray in the Spirit, ketopong keselamatan Anda lagi pakai. Penting gak berdoa di dalam bahasa roh? Yes. Waktu engkau berdoa di dalam bahasa roh, pikiranmu terjaga. Waktu kamu berdoa di dalam bahasa roh, kamu akan tahu firman apa yang perlu kamu pegang, yang kamu imani, yang kamu perkatakan untuk melawan masalah yang sedang menghadang engkau. Waktu kamu berdoa di dalam bahasa roh, hatimu terjaga untuk tidak dikontaminasi dengan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Orang yang semakin sering berbahasa roh, Anda akan semakin cinta sama kebenaran firman. Orang yang berbahasa roh, saya berani ngomong kok sekarang. Masalahnya sekarang gereja karismatik bahasa rohnya terlalu cetek. Terus kita diejek sama orang-orang yang berbahasa roh. Tuh lihat tuh, orang karismatik, antik-antik semuanya. Ya memang kok hidupnya antik. Karena cuma buat apa? When you pray in the Spirit, things happen in your spirit. Orang yang berbahasa roh, waktu kamu berbahasa roh, Anda akan berani untuk nginjil. I am convinced. Anda gak bisa nginjil secara efektif if you're not filled with the Holy Spirit. Gak bisa. Ini Esther makanya waktu dia keluar dari kamar doanya. She's full of the Spirit. Dia gak pakai pakaian berkabung. Dia pakai her identity. I am a child of God. Poin yang ketiga, Esther 5 ayat yang pertama. Nah ini yang saya mau share. Tadi dinyanyiin soalnya sama Raymond. Pada hari yang ketiga, Esther memakai pakaian ratu, lalu ia berdiri di pelataran dalam istana raja. Ini poin yang ketiga. What is a prayer life? Prayer life adalah Anda belajar to minister in the presence of God. Orang yang berdoa pasti melayani. Kehidupan doamu tidak bisa dipisahkan dari pelayanan. Gak ada pastor, saya pelayanannya aja doa sendiri di rumah. Fake. Kamu lagi sembunyikan perasaan kamu yang dilukai. A praying person is a serving person. I found the secret. Karena orang yang berdoa, identitasnya itu dirombak habis loh sama Tuhan. Musuh aja setannya doa loh. Pernah tahu? Mau buktinya? Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai 12. Saya kasih rahasia nih. Saya baru nemu soalnya. Saudara tadi nyanyi day and night, night and day let incense. Setan juga ngelakuin. Oh iya, gak percaya. Lihat nih ya, ini voice nih. Orang yang berdoa, suara surga akan lebih kencang daripada suara kemustahilan. How can you defeat the noise? Prayer. Makanya ini doa, pujian, penyembahan jangan dianggap remeh. Saya masang satu reels, heboh. Karena saya bilang penyembahan lebih penting dari khotbah. Saya gak bilang lebih penting dari firman loh. Firman landasan. Tanpa firman, you don't know how to pray.
Tanpa firman you don't know how to worship. Tapi saya ngomong khotbah. Nah sekarang kalau pendeta 45 menit, ngelucunya 35 menit, khotbah isinya cuma 10 menit, apa gunanya? What is voice? Prayer. Aku mendengar suara yang nyaring. Nah ini nih. Ini generasi voice over noise. Suara dunia udah gak kedengeran. Saking kencangnya suara surga. Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang, wow. When you pray, now. Things will change now. Jalanmu diatur oleh Tuhan. Now arahmu ditetapkan oleh Tuhan. Now you will see a miracle. Sekarang telah tiba apa? Keselamatan. Jangan cuma berhenti Anda terima Yesus nunggu masuk surga. Orang yang diselamatkan akan ngalamin kuasa. Orang yang diberi kuasa akan ngalamin apa? Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini generasi di akhir zaman that will take no for an answer. Keadaan bangsaku gelap Tuhan. Keadaan keluargaku gelap Tuhan. Keadaan finansialku gelap Tuhan. My salvation. I believe your power Holy Spirit. Dan aku gak terima. Sampai apa? Your kingdom come. Bukan besok, bukan lusa. Now. Katakan sama-sama now. Sekarang. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah ini, karena kenapa? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan setan. Ngapain? Doa. Tiap hari. Lihat tuh Michael, gak layak. Hukum dong. Lihat tuh, gagal. Lihat hatinya. Tiap hari. Makanya orang yang berdoa gak gagal mental. Layak, gak layak. Layak, gak layak. Weh. Gak layak datang ke Tuhan. Lari dari Tuhan. Lu bukan Cinderella. Orang yang berdoa. You come. Gimana cara mereka mengalahkannya? By the blood. Yang ngerti katakan amin, saudara. When you pray, Anda bukan lagi berdoa menuju kemenangan loh. Udah menang. Makanya orang yang gak berdoa dan gak tahu apa itu doa akan terus dikalahkan dengan layak, gak layak, layak, gak layak, layak, gak layak. Because the devil's prayer is working. Dia mendakwa siang, malam, siang. Tapi udah kalah. Why? The blood. Gimana saudara mengapropriasikan the blood of Jesus? Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk pelatarannya dengan puji-pujian. How do you bring the reality of the blood? Give thanks. Thank you Lord, I'm saved. Thank you Lord for your cross. Terima kasih Tuhan, Engkau jamin hidup. Every time you give thanks, the blood takes over your life. Simple. Dan oleh karena kesaksian. Saudara harus ngerti. Saya ngomong tadi ya. Makanya doa sama pelayanan gak bisa dipisahkan. Orang yang berdoa suka bersaksi. Karena Anda tahu kesaksian itu melucuti musuh. Tapi kalau saudara punya kesaksian, pertama, saksikan kemana? Ke Tuhan. Tuhan. Makanya kalau ngobrol sama Tuhan tuh jangan kayak ngobrol sama, ya Bapa, langit, bumi, semua yang ada di dalamnya. Nggak kayak begitu. Father. Yesus itu bersaksi terus. Gimana sih Anda bersaksi di hadapan Tuhan? Terima kasih Tuhan kemarin. Seharusnya itu utang gak bisa kebayar. Tapi jam 3 pertolonganmu gak terlambat. That's the power of your testimony. Kesaksian itu ada korban.
Puji-pujian itu korban. Kalau nggak ada korban, bukan pujian. Enter his gates with thanksgiving, enter his courts with praise. Mazmur 100 ayat 4 bilang begitu. Praise itu artinya offering. To make God famous and glorified. Harus ada bayar. Makanya tolong sekarang nih, ngapain ngasih persembahan ke gereja? Jangan anggap remeh persembahanmu. Anda bukan ngasih ke institusi. Anda bukan ngasih ke yayasan. Anda bukan ngasih ke pendeta. Setiap kali you give an offering, itu apa? Praise. Doa bisa dipisahkan sama persembahanmu? Nggak bisa. Karena waktu kamu ngasih dengan hati yang tulus, hati yang murni, you are praying. Lord, I love you. Amin. Baru karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai. Ini yang dialami sama Esther. Nggak takut mati. Because all she wants is to offer herself for the king. Itu prayer. Kalau kita orang yang berdoa, you will love to minister before him. Apapun yang kamu bisa kasih, you'll give it to God. Udah kayak begitu saudara. Sebelum Anda minta, Bapakku memberikannya kepada. Saya tutup yang terakhir ya. Esther 5 ayat yang ke-8. Ciri khas orang berdoa. Tanpa doa, Anda gak bisa taat. Doamu hari ini mempersiapkan engkau untuk ketaatanmu besok. Ini nih. Ayat yang ke-8. Kaget saya. Bukan ini. Lihat perkataan seorang yang berdoa. Berubah total. Jika hamba mendapat kasih raja, jika baik pada pemandangan raja. Look at that. Nggak pernah loh Esther, aku maunya ini. Tolong ngertiin ini. No. Jika hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada perspektif raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang. Kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Ini kunci ini. Maka besok aku akan melakukan yang dikehendaki. Doa mempersiapkan engkau melakukan kehendak Allah. Doa bukan memaksa Tuhan melakukan kehendakmu. Ketaatan itu ternyata bisa direncanakan. Gimana cara ngerencanainnya? A prayer life. You can plan your obedience. Karena saudara tahu when you obey God, berkat pasti ngalir. Saya suka kata besok. Karena di kitab Yosua, Tuhan ngomong sama Yosua, kasih tahu sama rakyat, besok Allah akan melakukan perkara yang besar. Kenapa penting hidup dengan ketaatan yang direncanakan? Waktu Anda merencanakan untuk taat, Anda sedang merencanakan untuk diberkati Tuhan. Waktu Anda merencanakan untuk taat, Anda sedang merencanakan untuk melihat kemuliaan Allah. You see? Jadi doa membosankan gak? Doa monoton gak? Enggak. Doa itu sangat menggairahkan. Karena when you pray, hidupmu mulai berdoa. You walk with God. All things becomes possible. Amin. Ini waktunya doa gereja Tuhan. Tidak lagi dikekang di 4 tembok gereja. Anda kan suka sama pertemuan doa. You manifest you see the glory of God, you worship Him. Tapi kehidupan yang berdoa, waktu engkau keluar dari jam doa pribadi, doa bersama gerejamu, doa bersama home saudara, you are ready to see great and mighty things. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya.
Kita let's sing that song, worship team, day and night, night and day, let incense arise. Dan saya berdoa saudara, I feel sebelum tadi khotbah mulai, the Lord has already given the prophecy and the word yang Tuhan mau sampaikan. Receive it in your spirit. With God all things are possible. Punya pengharapan yang tinggi. Saudara lagi percaya apa? Jangan cuma percaya bisnismu gak akan bangkrut. You will prosper. Have that faith. Have that faith.